Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, dua tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil terjun bebas ke dalam jurang di Desa Tegaron, Kecamatan Banyu-Biru, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Sepakung menuju Banyu-Biru. Saat melintasi turunan tajam dan sempit, mobil kehilangan kendali dan menabrak tebing hingga akhirnya terguling dan terjun ke dalam jurang. Diduga sopir tak mampu menguasai kondisi medan yang baru dilaluinya. Berarti sang pengemudi selamat dari maut dan menderita luka ringan, namun kondisi kendaraannya rusak parah. Proses evakuasi menggunakan mobil pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Puluhan warga bahu-membahu menarik tambang agar bisa mengangkat mobil dari mulut jurang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Seperti inilah detik-detik sebuah kapal barang diduga membawa ikan tiba-tiba tenggelam di tengah laut usai dihantam gelombang besar di perbatasan perairan Selat Malaka. Kami sudah berupaya. Terlihat air laut dengan deras masuk ke lambung kapal membuat kapal tenggelam secara perlahan. Semua muatan kapal yang terbungkus plastik serta kotak berisi ikan dan barang lainnya berserakan di tengah laut, termasuk 3 orang ABK yang berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan. Diduga kapal menyelundupkan ikan dan barang lainnya ke Malaysia, namun di tengah perjalanan tepatnya di perairan Pulau Jemur, Rokan Hilir, kapal dihantam gelombang dan mengalami kebocoran di bagian lambung kapal. Alhamdulillah, nakoda dan ABK semua dalam keadaan selamat. Diselamatkan oleh bot tangkul dari Balai Asahan. Menurut salah satu ABK, kapal tersebut milik seorang warga Tionghoa di Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan terhadap barang bawaan yang hendak dibawa ke Malaysia yang diduga tanpa dokumen impor. Dari Rokan Hilir, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Kami sudah berupaya, Bang. Tapi tak terselamatkan lagi, Bang. Tim Jatanras Polres Maros dibantu Resmo Polsek Panakukang menangkap seorang pria berinisial SU, usia 39 tahun pelaku pencurian material bahan bangunan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya saat tengah tidur pulas di dalam kamar kos di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dan di waktu yang bersamaan, istri pelaku yang berada di dalam kamar mendadak kaget dan menangis saat melihat suaminya ditangkap petugas kepolisian. Sejumlah petugas langsung berupaya menenangkan sang istri agar proses penangkapan tetap terkendali dan tidak mengganggu warga kos lainnya pada waktu dini hari. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah mengambil 12 sak semen dan 10 batang besi milik bosnya yang diangkut menggunakan mobil pickup. Lalu hasil curiannya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ironisnya, pelaku merupakan pekerja tukang kuli bangunan yang bekerja di rumah korban. Sementara motif pencurian diduga karena sakit hati gaji telat dibayar.
Korban melaporkan kehilangan 12 sak semen dan 10 batang besi dengan nilai kerugian mencapai 3 juta rupiah. Pelaku baru berhasil ditangkap setelah berpindah-pindah tempat selama setahun. Apa jenis bahan bangunan yang diambil, ada diantaranya besi 12 inci sebanyak 4 batang, besi 8 inci sebanyak 10 batang, dan semen dengan berat 40 kg sebanyak 10 sak. Ini pekerja di situ Pak atau gimana Pak? Ya betul, pekerja di situ. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Maros dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Keluarga pelaku pencurian mencoba menghalangi petugas saat polisi hendak membawa pelaku keluar rumah. Situasi memanas disertai suara teriakan dan saling dorong. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti curian. Sebelumnya pelaku bersama rekannya mencuri motor di perumahan Surya Kanza, Sukabumi, Bandar Lampung. Memanfaatkan pagar rumah korban yang tidak terkunci, pelaku masuk dengan merusak jendela dan mengambil kunci motor serta ponsel korban yang tengah tertidur lelap. Pelaku membawa kabur motor korban dan kabur ke arah Teluk Betung. Namun tanpa disadari pelaku, motor korban dilengkapi GPS atau pelacak. Korban yang mengetahui motornya hilang melacak motornya melalui aplikasi pelacak. Hingga akhirnya sinyal GPS berhenti di sebuah rumah Sukarame 2, Teluk Betung Barat. Diketahui pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Sukarame dan merupakan residivis kasus serupa. Rumah melalui pagar yang tidak terkunci, kemudian masuk, pintunya sedikit terbuka, kemudian masuk ke rumah dengan cara mendogel menggunakan alat ini, selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan juga HP, lalu kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut. Motor itu masih terpasang GPS. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah Alam mengaku, selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil, akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk, kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti. Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan.